Perkenalkan, nama lengkap saya Petronella Anilda Libu dengan NIM 0812401118 kelas 2C dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil resensi buku saya yang berjudul Peranan Kecerdasan IQ, EQ, dan SQ terhadap Sistem Pembelajaran. Yang pertama, dari judul resensi saya ini dengan penulis Muhammad Misak Holam ARMPD, tebal buku 13 halaman, penerbit Gerbang Literasi Indonesia dan tahun terbit 2021. Pada buku Memahami Karakteristik Peserta Didik bab 5 dengan judul Peranan Kecerdasan IQ, EQ, dan SQ terhadap Sistem Pembelajaran membahas bagaimana 3 jenis kecerdasan utama, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran di lingkungan pendidikan. Penulis menguraikan bahwa keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, tetapi juga oleh kemampuan memahami dan mengelola emosi serta memiliki makna dan tujuan hidup yang mendalam. Pada bagian pertama, penulis memulai dengan menjelaskan konsep dasar IQ sebagai ukuran kemampuan logika berpikir dan kecerdasan akademik. IQ memang sering dianggap sebagai indikator utama kesuksesan belajar, tetapi buku ini menekankan bahwa IQ saja tidak cukup untuk menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Pada bagian kedua dari buku ini fokus pada EQ, yaitu kemampuan mengelola emosi orang lain. Di dalam sistem pembelajaran, EQ memainkan peranan penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kecerdasan emosional yang tinggi memungkinkan siswa mengatasi stres, membangun motivasi, dan belajar secara lebih produktif. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan SQ yang masih relatif baru dibandingkan IQ dan EQ. SQ merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberi makna terhadap kehidupan dan pembelajaran, menjalin hubungan spiritual, serta memiliki nilai dan prinsip yang kuat. Dalam konteks pendidikan, SQ membantu siswa memahami tujuan pembelajaran yang lebih dalam dan menciptakan makna atas pengetahuan yang diperoleh. Buku ini sangat relevan untuk para pendidik, orang tua, dan pemerhati pendidikan karena menyajikan pendekatan integratif dalam pembelajaran. Penulis tidak hanya menyajikan teori-teori, tetapi juga memberikan contoh aplikasi praktis dalam kegiatan pembelajaran setiap hari. Yang berikut adalah keunggulan buku. Buku ini menyajikan jelas dan mudah dipahami, menggabungkan teori dengan praktik pendidikan di lapangan, dan memberikan pandangan baru dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Yang berikut adalah kekurangan buku. Beberapa bagian mungkin terlalu teoritis bagi pembaca yang menginginkan panduan praktis langsung, dan pembahasan tentang SQ masih bisa dikembangkan lebih mendalam dengan studi kasus. Yang terakhir adalah penutup. Buku ini menjadi rujukan penting bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dapat menyatu dalam menciptakan sistem pembelajaran yang menyeluruh. Ini bukan hanya tentang bagaimana siswa belajar, tetapi juga tentang bagaimana mereka berkembang sebagai manusia yang utuh. Sekian dari saya, terima kasih.